Kalau misalnya kalian punya uang 100 juta dan semua uang tersebut kalian beliin ke saham PTBA, maka kalian akan mendapatkan keuntungan kurang lebih 13 juta rupiah dari dividen yang akan dibagikan PTBA di tahun ini. Keuntungan tersebut kurang lebih setara dengan 13% dari modal yang kalian beliin ke saham PTBA. Ini adalah cara PTBA bagi-bagi uang kepada para investornya. Nah, di video kali ini kita akan coba ngebahas rencana pembagian dividen dari PTBA, kenapa PTBA bisa bagi dividen sebanyak ini. Semoga video ini bermanfaat dan tonton terus saja video ini sampai habis. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Kevas Evander. Di video kali ini kita akan ngomongin saham PTBA yang baru aja 10 Juni kemarin menggelar rapat umum pemegang saham. Nah, dalam acara tersebut, PTBA memutuskan untuk membagi 90% dari laba mereka menjadi dividen untuk dibagikan di tahun 2020 ini. Nah, angka 90% payout ratio tersebut sangat menarik bagi kalangan para investor. Kenapa? Karena kalau ditranslate ke harga sekarang, dividen yield-nya itu bisa mencapai 13%. Menurut saya dividen 13% itu menjadi dividen yang sangat menarik banget. Kenapa? Karena kalau kita bandingin dengan return deposito atau obligasi, ya sangat jarang sekali yang bisa memberikan return di atas 10%. Sedangkan dividennya PTBA aja bisa memberikan imbal hasil setara dengan 13%-an. Nah, buat teman-teman yang belum tahu tentang dividen yield, dividen payout ratio, kalian bisa tonton video saya yang menjelaskan tentang hal tersebut di sini nih. Ya, saya kasih linknya di sini. Oke, kita balik lagi ke rencana pembagian dividennya PTBA. Jadi PTBA ini awalnya berencana untuk membagikan 75% payout rasionya. Tapi pas RUPS berlangsung, ada hal ini yang terjadi. Baik, terima kasih pimpinan rapat. Kami pemegang saham Bukit Asam sebesar 65% dari PT Inalum. Atas usulan daripada manajemen PTBA, kami mengusulkan bahwa dividen diberikan sebesar 90%. Terima kasih. Terima kasih. Pak Dirut, silakan untuk ditanggapi. Bapak dan Ibu pemegang saham yang kami hormati, dapat kami sampaikan bahwa usulan dari pemegang seri B, sebagaimana pada dasarnya setelah memperhatikan kondisi kas perseroan yang telah kami sampaikan sebelumnya pada saat pertanggungjawaban laporan keuangan, usulan ini dapat kami terima. Jadi basically menurut saya kenapa payout rasionya PTBA ini dinaikin karena PT Inalum sebagai mayoritas pemegang saham PTBA ini lagi butuh uang. Kenapa PT Inalum lagi butuh uang? Ya karena utang obligasinya PT Inalum ini gede banget. Kenapa utang obligasinya gede banget? Karena seperti teman-teman kita ketahuin ya, sejak tahun 2017 kemarin, pemerintah itu mengusulkan untuk membuat holding pertambangan, di mana PT Inalum ini menjadi induk usahanya. Nah, di bawah PT Inalum itu ada PTBA, ya, yang kita lagi bahas sekarang. Ada juga beberapa saham lain seperti Aneka Tambang, PT Tins atau PT Timah, dan juga PT Freeport. Nah, seperti yang teman-teman mungkin sudah ketahuin bahwa PT Freeport ini udah diakuisisi sama PT Inalum, sama pemerintah kita. Nah, waktu mengakuisisi PT Freeport ini, itu membutuhkan dana yang begitu besar, sehingga Inalum menerbitkan obligasi. Nah, obligasi ini tentu butuh ya pengembalian return kepada para investornya. Nah, that's why anak-anak usaha dari PT Inalum ini diminta untuk nyetor duit sebanyak-banyaknya ke PT Inalum, ya untuk bisa bayar bunga-bunga obligasinya. Nah, selain utang obligasi untuk mengakuisisi PT Freeport yang belum lunas juga sampai saat ini, sekarang PT Inalum ini lagi berencana untuk mengakuisisi PT Vale Indonesia atau kita kenal dengan saham INCO atau INCO. Nah, dengan akuisisi tersebut, maka sudah pasti PT Inalum ini butuh duit lagi. Ya, butuh duitnya memang bisa didapat dari obligasi, tapi untuk bisa membayar bunga-bunga obligasinya, tentu aja butuh cash. Nah, cashnya dari mana? Tentu saja dari anak-anak usahanya. Nah, dari keempat anak usaha PT Inalum saat ini, yang paling banyak bikin duit itu ya PTBA. That's why, ya kalau bisa PTBA ini kasih duit sebanyak-banyaknya ke induknya atau ke Inalum. Nah, hal ini juga didukung dengan kebijakan payout ratio yang berubah sejak PTBA ini diakuisisi sama PT Inalum. Sebelum diakuisisi sama PT Inalum, payout ratio PTBA itu setara dengan 30%-an doang biasanya. Nah, tapi sejak diakuisisi sejak tahun 2017 itu, payout rasionya langsung naik jadi 75%. Ya, 2017 75%, 2018 juga 75%, dan sekarang di tahun ini naik menjadi 90%.
Dan selain PT Inalum yang diuntungkan, tentunya para investor selain PT Inalum juga merasa diuntungkan, apalagi kita-kita yang investor retail seperti ini. Nah, dengan pembagian dividen yang lumayan besar, ya kita juga ngerasain dampaknya. Jadi nggak cuma Inalum yang ngerasain efeknya, kita pun juga ngerasain keuntungan dari pertambahan payout ratio. Jadi dividen yield kita juga akan menjadi tinggi. Nah, dengan kebijakan hal ini, dengan kondisi PT Inalum seperti yang tadi saya sampaikan, menurut saya untuk beberapa tahun ke depan, kita bisa expect bahwa payout ratio dari PTBA ini akan tetap tinggi. Ya minimal-minimalnya tetap akan terjaga di level minimal 75%. Mungkin juga bisa setara 90% seperti saat ini, tergantung kebutuhannya PT Inalum. Tapi ya akan tetap tinggi. Kenapa? Karena obligasinya masih akan berlanjut untuk beberapa tahun ke depan. Nah, sekarang kita singgung sedikit tentang kinerja perusahaannya PTBA ini. Saya nggak akan bahas terlalu dalam karena sudah sempat saya bahas dengan Bro Sumi di video yang ini. Sempat saya bahas tentang PTBA, Adaro, dan ITMG. Berikut juga dengan harga wajarnya. Silahkan kalian tonton video saya yang ini. Tapi kalau saya boleh highlight sedikit di video ini, menurut saya PTBA ini memiliki kinerja fundamental yang sangat baik. Terlihat dari profitability margin yang tinggi, bahkan lebih tinggi dibandingkan Adaro dan ITMG. Kemudian secara konsistensi juga konsisten naik terus. Terlihat dari jumlah produksi naik, kemudian jumlah penjualan secara metrik ton juga naik, jumlah revenue in nominal juga naik. Jadi perusahaan ini secara konsisten terus bertumbuh dari waktu ke waktu. Sekarang kita akan singgung sedikit tentang harganya. Pada saat video ini dibuat, harga PTBA itu ada di kisaran 2.300-an. Dan seperti yang tadi saya bilang di depan, bahwa dengan harga sekarang dividen yieldnya itu mencapai level 13%-an. Dan angka 13% dividen yield ini menurut saya sangat menggiurkan sekali ya valuasinya ya. Kenapa? Karena kalau dibandingin dengan deposito dan obligasi, kedua hal ini aja nggak nyampe bunga sebenarnya 10%-an. Ya nggak nyampe, nggak ada yang di atas 10%. Kecuali ya obligasi swasta mungkin bisa aja yang di atas 10%. Tapi tetap aja, obligasi dan deposito itu nggak memiliki capital gain. Sedangkan PTBA ini kan yang memberikan dividen adalah saham PTBA, di mana udah beri dividen 13%, kemudian masih ada potensi capital gain. Ya meskipun kalau kita tahu sekarang, harga PTBA ini udah naik 70% dari bottom terendahnya di bulan Maret kemarin. Tapi kalau kita melihat dari titik tertingginya di level 5.000-an, maka sebenarnya masih ada potensi yang cukup besar untuk harga saham PTBA ini terapresiasi naik ke atas. Meskipun ya mungkin masih bisa aja terkena sentimen-sentimen yang negatif untuk harga batu bara itu turun dan harga sahamnya juga bisa terkoreksi. Kenapa? Karena ya baik-baik lagi di tengah kondisi pandemik seperti ini, kebutuhan batu bara itu juga sedikit berkurang. Pertama dari sisi ekspor, ya kita tahu ekspor batu bara juga mungkin akan sedikit terkena imbasnya, apalagi dengan adanya lockdown-lockdown di beberapa negara seperti Cina misalnya yang konsumsi batu bara yang terbesar, kemudian ada India dan negara-negara lainnya. Di Indonesia pun juga PLN juga sudah merilis berita-berita ya bahwa pemakaian listrik pun juga berkurang, di mana pemakaian listrik ini kan juga ada yang dihasilkan dari batu bara. Jadi konsumsi batu bara dalam negeri pun juga akan berkurang. Jadi ada beberapa kondisi-kondisi makroekonomi yang sedikit memberikan sentimen negatif terhadap saham-saham batu bara, khususnya buat PTBA. Jadi kalau harga sahamnya turun lagi, maka udah pasti dividen yieldnya juga akan makin besar, which is semakin menarik lagi. Jadi kalau saya boleh simpulkan, menurut saya PTBA ini saham yang menarik, berfundamental yang bagus. Harga sekarang memiliki valuasi yang cukup menarik sekali, cukup menggiurkan ya, whatever the name is. Ya intinya sangat menarik banget untuk dibeli. Potensi dividen yieldnya besar, potensi capital gain-nya juga masih ada. Meskipun begitu, video ini bukan rekomendasi untuk menjual atau membeli saham PTBA. Silahkan kalian riset berdasarkan riset kalian masing-masing. Tetap lakukan analisa kalian sendiri, tetap independen, dan semoga kalian bisa sukses selalu. Terima kasih sudah menonton, terima kasih sudah mendukung channel ini. Sampai jumpa di video-video yang berikutnya.